Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa sebab hari ini kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan mengucap syukur untuk perjalanan kita selama 8 tahun. 8 tahun Tuhan menuntun kita, 8 tahun Tuhan menyertai kita. Kita begitu merasakan kekuatan dan penghiburan Roh Kudus ada di gereja ini, ada di mana di tempat saya dan saudara ada. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudara yang sudah memutuskan untuk tertanam di gereja ini, untuk melayani bersama-sama, untuk belajar bersama-sama menjadi orang yang semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, untuk tahun ini Tuhan memberikan satu tema untuk kita bersama hidupi pada ulang tahun yang ke-8 ini dengan satu tema, janganlah takut berbeda, tapi takutlah jika menjadi sama dengan dunia. Sekali lagi saya ulangi tema kita, janganlah takut berbeda, tapi takutlah jika menjadi sama dengan dunia. Buka kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh, haleluya. Pesan yang luar biasa dan agung bagi setiap saya dan saudara. Saya akan membawa setiap kita untuk menjelajahi ayat ini, dan kita akan menjelajahi ayat-ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa terkait dengan jangan takut berbeda, tapi takutlah ketika kita menjadi sama dengan dunia. Ayat ini dalam terjemahan lama dikatakan begini, dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini, melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, yaitu akan hal yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Dikatakan dalam terjemahan lama, jangan kamu menurut teladan orang dunia ini. Lalu dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Sementara kalau kita melihat dalam terjemahan Alkitab Shaleber dikatakan, jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini, melainkan berubahlah berdasarkan pembaruan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat mengetahui dengan pasti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Kita jelajah lagi melihat di Alkitab King James Version apa yang dikatakan terkait Roma 12 ayat 2. Dikatakan begini, and be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dikatakan, jangan kamu kompromi dengan dunia ini. Lalu dalam bahasa Jawa dikatakan, Alkitab bahasa Jawa dikatakan begini, lan kowe aja modho rupa kaya jagat iki, nanging padha salina marga saka budimu kaanyarake, satemah kowe bisa niteni apa kang dadi kersane Gusti Allah, apa kang becik, kang ndadekake keparenge Gusti Allah lan kang sampurna. Dan kita bisa melihat terjemahan-terjemahan apa yang terkait dengan kitab Roma pasal yang kedua. Bagaimana jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini bisa dimaksudkan adalah jangan mencontoh dunia ini, jangan kompromi dengan dunia ini, jangan mengikuti norma-norma dunia ini.
Maka ketika saya dan saudara menjadi sama dengan norma-norma, menjadi sama dengan orang-orang zaman ini, menjadi sama dengan tatanan-tatanan yang ada, maka saya dan saudara sudah dalam posisi yang harus segera berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Kata dunia yang dipakai pada ayat ini dipakai kata aion. Dalam bahasa Yunani mengenal ada dua kata untuk dunia, yaitu yang satu aion, yang satu kosmos. Nah, di ayat ini dipakai kata aion. Aion itu artinya tatanan atau sistem atau gaya hidup zaman ini, atau biasa kita sebut sebagai tren atau zaman sekarang. Jadi aion artinya tatanan atau sistem gaya hidup, kemudian tren zaman, kehidupan zaman sekarang, itu yang dimaksud dengan aion. Nah, sementara kosmos itu artinya bumi, dunia dalam arti bumi atau the earth, ya, bumi, bukan dunia seperti tatanan, tetapi bumi dalam arti bendanya, dunia bendanya. Nah, anak Tuhan dilarang keras kompromi dengan dunia ini. Kita dipanggil menjadi orang Kristen kelas dunia, bukan orang Kristen duniawi, Bapak Ibu. Sekali lagi saya dan saudara dipanggil menjadi orang percaya, orang Kristen kelas dunia, bukan orang Kristen duniawi. Apa ciri orang-orang yang masih duniawi? Dua perkara menurut 1 Korintus. Kitab suci memberitahu kepada kita orang-orang Kristen yang masih duniawi, cirinya ada dua perkara yang melekat pada diri orang itu. Yang pertama, masih dijajah dengan iri hati. Orang itu masih terus iri hati. Dan yang kedua, masih suka berselisih, masih suka bertengkar. Kalau masih ada dua perkara ini dalam diri kita, yaitu iri hati dan suka bertengkar, itu tandanya saya dan saudara masih duniawi. Itu artinya kita belum bisa menjadi orang Kristen kelas dunia, tetapi kita hanya menjadi orang-orang duniawi belaka. Orang-orang Kristen yang disebut sebagai bukan orang yang lahir baru, tetapi orang Kristen nominal, orang Kristen KTP, orang Kristen tanpa pertobatan. Perhatikan bahwa saya dan saudara dilarang keras untuk meneladani, mencontoh dunia ini. Kita melihat kegagalan bangsa Israel tatkala mereka meminta kepada Tuhan seorang raja. Mereka protes kepada Nabi Samuel. Mereka menginginkan di antara mereka diangkat seorang raja. Dari mana keinginan itu muncul? Dari ketika mereka melihat tetangga-tetangga mereka, dan ketika mereka melihat orang Kanaan, melihat orang Amon, melihat orang Moab, semua mereka punya raja manusia. Mereka kemudian memberontak, protes, demo kepada Nabi Samuel dan meminta di antara mereka diangkat menjadi raja. Dan akhirnya diangkatlah Saul, dan kemudian mulailah berjalan politik monarki di kerajaan Israel. Itu karena sebab mereka mencontoh tetangga-tetangga mereka, mereka contoh dunia yang ada di sekitarnya. Padahal bangsa Israel sejak semula sudah dipanggil menjadi berbeda dan menjadi orang-orang yang berbeda. Sebab Tuhan bukanlah manusia, tetapi Tuhan sendiri yang adalah Tuhan pencipta alam semesta menjadi raja atas mereka. Jadi sekali lagi, jangan kita mencontoh orang-orang yang ada di dunia ini. Jangan takut saya dan saudara menjadi berbeda. Takutlah kalau saya dan saudara menjadi sama dengan dunia ini. Mengapa? Karena dunia ini adalah sebuah tatanan yang sudah jatuh. Dunia ini adalah struktur, sistem yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak sempurna. Dunia ini melawan Allah. Dunia ini mendurhaka kepada Tuhan. Perhatikan, kalau kita melihat Kejadian pasal 4 ayat 17. Di sana diberitahu tentang bagaimana permulaan peradaban manusia dibangun. Peradaban manusia dibangun itu oleh seorang pembunuh. Peradaban dunia ini dibangun, diprakarsai oleh seorang yang dilaknat oleh Tuhan, oleh seorang yang dikutuk oleh Tuhan, karena dia adalah seorang pembunuh, yaitu Kain.
Tidak heran kalau kemudian sampai hari ini yang namanya peradaban manusia adalah peradaban yang memberontak, peradaban yang tidak mengenal Allah, peradaban yang mendurhaka kepada Tuhan. Sebab peradaban ini dimulai oleh seorang pembunuh, seseorang yang terkutuk, seseorang yang dilaknat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, alasan kuat firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara untuk kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sebagai orang percaya, kita harus hati-hati dengan kalimat ini. Biasa kita mendengar kalimat ini, bahkan mungkin saya dan saudara pernah mengucapkan kalimat ini, bahkan mungkin ini menjadi dasar dari cita-cita saya dan saudara mengarungi kehidupan, yaitu kalimat men podo batire. Kalimat dalam percakapan sehari-hari yang kita dengar yang mungkin tak terasa saya dan saudara pernah mengatakan ini ketika saya dan saudara berusaha, ketika saudara dan saya bekerja, saudara dan saya mengumpulkan uang. Alasannya apa? Men podo batire. Mengapa saya membeli ini? Mengapa saya membeli itu? Men apa? Men podo batire. Mengapa saya membangun rumah? Mengapa saya beli motor? Mengapa saya beli mobil? Mengapa saya beli HP? Men podo batire. Hati-hati. Hati-hati. Karena saya dan saudara ditentukan untuk tidak menjadi sama. Amin. Kita ditentukan untuk menjadi tidak sama dengan dunia ini. Nah, apa firman Tuhan terkait dengan dunia? Bagaimana kata Tuhan Yesus terkait orang percaya dengan dunia? Markus 5 ayat 13 sampai 14. Saudara bisa renungkan di situ bahwa orang percaya adalah garam dan terang dunia. Itu artinya kita memang berbeda dengan dunia. Saudara dan saya garam dan terang dunia. Lalu di Yohanes 15 ayat 19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Siapa kita? Bukan dari dunia. Tuhan Yesus memilih kita dari dunia. Yohanes 17 ayat 16. Di situ dikatakan, mereka bukan dari dunia. Siapa mereka ini? Saya dan saudara, orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang beriman. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini ayat-ayat firman Tuhan yang tegas, yang memberitahu kepada kita siapa kita terkait hubungannya dengan dunia ini. Bahwa kita bukan bagian dari dunia. Kita bukan berasal dari dunia. Kita bukan milik dunia. Kita milik Tuhan. Dan kita diminta, dipanggil untuk berbeda dengan dunia ini. Jangan takut ketika saya dan saudara berbeda. Ketika hidup saya dan saudara berjalan dalam firman, mendengar firman, melakukan firman, kemudian itu menjadi lain dari orang lain, jangan takut. Tapi justru takutlah ketika saya dan saudara sudah podo rupo, sudah sama, sudah serupa dengan dunia ini. Mengapa kita harus takut ketika menjadi sama dengan dunia ini? Yang pertama, dari penjelajahan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah tadi kita bersama-sama lakukan, memberitahu kepada kita apa yang ditakutkan ketika saya dan saudara menjadi sama. Yang pertama, kehilangan identitas atau jati diri. Saat saya dan saudara sebagai orang beriman, orang yang percaya,
menjadi serupa dengan dunia, hidup mengejar terus untuk mencontoh roh zaman ini, tren zaman ini. Bahkan saya dan saudara takut ketika tidak bisa mengejar seperti orang lain kejar. Maka saya dan saudara, ada bahaya yang begitu menakutkan, yaitu kita kehilangan identitas atau jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Identitas jati diri sebagai warga kerajaan surga. Ketika seseorang kehilangan jati diri atau identitas, maka orang tersebut akan mengalami kesusahan dan celaka. Contoh saja bagaimana susahnya jika saya dan saudara sebagai orang Indonesia, orang yang hidup di Indonesia ini, kemudian saya dan saudara tidak punya KTP, saya dan saudara tidak punya kartu keluarga. KTP dan kartu keluarga adalah identitas seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dan apa yang akan terjadi ketika ada seorang yang tidak punya KTP dan kartu keluarga? Akan mengalami banyak sekali kesusahan. Tidak bisa menjalankan pernikahan. Kalau pemerintah ada program-program seperti BLT, dia tidak akan mendapat. Dia tidak bisa sekolah. Ya. Dia tidak bisa berurusan dengan perbankan. Kalau ada hal-hal yang menyulitkan dia akan justru semakin sulit. Kenapa? Karena tidak punya identitas. Jadi seseorang yang kehilangan identitas adalah seseorang yang celaka. Seseorang yang akan banyak ditimpa banyak kesulitan dan kesusahan. Ya. Itu fakta. Nah, bagaimana identitas sebagai warga negara bisa dihapus? Apa yang menyebabkan identitas sebagai seorang warga negara bisa hilang? Ada dua hal biasanya. Yang pertama adalah ketika seorang warga negara tersebut berkhianat pada negaranya. Jadi kalau ada seorang warga Indonesia berkhianat kepada Indonesia, maka kewarganegaraan Indonesia dicabut. Atau yang kedua, warga negara tersebut tidak mengakui kedaulatan negara ini. Sama dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Kalau saya dan saudara setiap hari menjalani kehidupan berkhianat terus-menerus kepada Tuhan, berkhianat terus-menerus kepada Bapa, tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan, tidak mau tunduk kepada ketuhanan Allah dalam kehidupan saya dan saudara, identitas kewarganegaraan kita bisa hapus. Ada kesaksian dari teman kita di jaringan yang namanya Pak Teguh. Waktu itu Pak Teguh dengan rombongan, salah satunya dengan satu kawannya namanya Pak Yono, akan pergi memberitakan Injil ke Malaysia. Tetapi pada waktu itu ada masalah. Pak Teguh ketika masuk lewat imigrasi lolos. Tapi Pak Yono ketika masuk di imigrasi dia tidak lolos. Kenapa? Karena di pasportnya ada tanda merah, centang merah, karena pada suatu ketika Pak Yono pernah dideportasi dari Malaysia karena dia tidak bisa menunjukkan uang tunjuk. Ya, sebelum pasar bebas Asia ini kan kalau ke Malaysia atau ke Singapura kita harus membawa namanya uang tunjuk sebagai bukti kapan berapa hari kita akan tinggal di sana, cukup dan tidaknya. Dan Pak Yono pernah mengalami itu dan Pak Yono dideportasi dari Malaysia. Dan logo stempel merah yang ada di paspor Pak Yono itu juga menyebabkan pada waktu mereka mau pelayan ke Malaysia dengan Pak Teguh ini, dia dideportasi. Padahal paspor Pak Teguh, uang Pak Teguh itu ada dibawa oleh Pak Yono. Sementara Pak Yono kemudian diusir dari Malaysia, Pak Teguh sudah masuk Malaysia. Dan apa yang terjadi? Dia tidak punya identitas. Paspornya tidak dia bawa. Padahal syarat utama orang kalau ada di luar negeri, itu paspor harus dibawa kemana-mana. Karena itu adalah identitasnya. Dan apa yang terjadi ketika dia tidak membawa paspor? Bukan hanya tidak membawa paspor, dia tidak membawa uang.
Dia 2 minggu jadi gelandangan di Malaysia, saudara. Sampai akhirnya kemudian ada mujizat Tuhan. Tuhan menolong dia dengan orang yang ia jangkau di Malaysia, dan justru orang yang dia jangkau menolong dia, mengakuinya sebagai saudara, menjadi jaminan kemudian Pak Teguh bisa pulang ke Indonesia. Artinya apa? Sekali lagi, kehilangan identitas itu sesuatu yang celaka. Oleh sebabnya, seperti teman kita Pak Ben, orang Amerika, jadi misionaris di Indonesia, diwajibkan setiap 5 tahun dia harus pulang ke negaranya. Kalau dia sudah ada tinggal di Indonesia 5 tahun, maka diwajibkan dia kembali ke Amerika, dan di Amerika dia 1 tahun. Pertama kali ketika dia kembali ke Amerika, apa yang dilakukan? Dia akan dikarantina untuk diberi tentang doktrin-doktrin negaranya, undang-undangnya, dan lain sebagainya. Untuk dia diingatkan bahwa dia adalah warga negara Amerika. Dia tidak boleh lupa bahwa dia adalah orang Amerika. Maka setiap 5 tahun sekali dia harus pulang untuk menunjukkan diri, kesetiaannya kepada negaranya. Kenapa? Identitas sangat penting. Kita berdoa ketika saya dan saudara menjadi orang yang berani berbeda, menolak untuk menjadi sama dengan dunia ini, maka satu hari kelak, saat sangkakala Allah berbunyi, pada hari kiamat bagi dunia ini, saat nama saya dan saudara disebut, saat itu kita ada. Saat sangkakala Allah itu berbunyi, kita mendapati nama kita disebut. Kenapa? Karena nama saya dan saudara dicatat di kitab kehidupan, di buku kehidupan. Kenapa? Karena identitas kita tidak pernah hilang, sebab kita terus menolak untuk menjadi sama dengan dunia ini. Lalu yang kedua, apa bahayanya ketika kita menjadi sama dengan dunia ini? Yang kedua, bahayanya adalah kita kehilangan kasih Allah dalam hidup ini. Sesungguhnya kasih Allah merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menjadi sama dengan dunia ini, artinya kita kemudian menjadi mengasihi dunia ini. Sebab kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita mengejar dunia ini, maka kasih akan Allah tidak ada pada orang itu. Kita tidak bisa mengasihi dunia dan mengasihi Allah. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, dunia dan Allah, tidak bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya hati kita tidak bisa bercabang. Hati manusia itu hanya bisa mengasihi kepada satu objek. Ya, ketika saya dan saudara mengasihi yang satu, pasti kita tidak mengasihi yang lain. Kenapa? Karena saya dan saudara memang sejak mulanya disetting untuk fokus kepada satu objek, untuk menjadi setia. Itu settingan Tuhan. Kita didesain oleh Tuhan, kita dibentuk, dicipta oleh Tuhan untuk menjadi setia. Tidak bisa kita setia kepada sana dan setia kepada sini, tidak bisa. Kita hanya bisa setia kepada satu, dan tidak bisa dua, tidak bisa tiga, tidak bisa lima. Kalau ada orang mengatakan setia kepada dua, nggak bisa. Sebab kalau kita mengasihi yang satu, pasti yang satu tidak dikasih. Dan Tuhan Yesus sudah menegaskan itu di kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 24, bahwa saya dan saudara tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saya dan saudara mau mengabdi kepada dunia ini, tinggalkan Tuhan. Kalau saya dan saudara mau mengabdi dan mengasihi Tuhan, jangan kasihi dunia ini. Jangan menjadi serupa dan sama dengan dunia ini. Amin. Nah, kesimpulannya apa? Mari kita bersama-sama. Ketika kita berani berbeda, maka apa yang dikatakan oleh kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, ada implikasi, ada akibat yang luar biasa. Yaitu ketika saya dan saudara tidak menjadi sama, berani tidak menjadi sama, menolak menjadi sama, maka saya dan saudara dapat mengenal kehendak Allah. Itu yang pertama. Dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat mengenal apa yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Wow, luar biasa. Ini pesan untuk saya dan saudara di ulang tahun yang ke-8 ini.
Kiranya kita bersama-sama menghidupi pesan Tuhan untuk kita semua. Dan mari kita terus maju bergandengan tangan untuk mewujudkan dan berjuang bergerak bersama di ladang Tuhan, di gereja ini, menjadi saudara dan menjadi manifestasi kerajaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berulang tahun yang ke-8 bagi saudara-saudara, bagi kita semua CWS Joshua Community. Sola Gracia, Tuhan menyertai.